Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear in Asia. Di product battle kali ini gue akan membandingkan Suunto 5 Peak dengan Garmin Instinct 2. Kira-kira mana yang bakal paling memikat hati lu? Langsung cek aja ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sekarang kita ngomongin desain dan materialnya ya sama screennya. Untuk on papernya gue tampilin dulu nih, mungkin nanti biar takutnya gue salah ngomongin angkanya banyak banget, mulai dari ukuran diameternya, terus bahan dari bezelnya, bahan dari case-nya. Nah ini on papernya lu bisa lihat all the way sampai ke screen-nya itu berapa pixel dan ukuran screen-nya berapa inch. Nah ini lu bisa lihat dulu di on papernya. Oke, sekarang gue mau komenin berdasarkan pengalaman gue nih. Kebetulan kan gue udah make ini ya lebih lah dari 2 minggu untuk Suunto 5 Peak, dan si untuk Instinct 2 nya ini udah kayak berbulan-bulan lah gitu. Dan FYI, Instinct 2 yang gue pakai di sini yaitu yang Tactical Solar, tapi fokusnya gue akan coba anggap ini sebagai Instinct 2 karena gue nggak ada Instinct 2 yang biasa. Oke, tadi kan lu udah lihat ya on papernya, dan langsung gue komenin aja. Kalau untuk kayak berat sih bener sesuai on paper, dimana si Suunto 5 Peak ini kayak memang terasa enteng banget sih untuk jam multisport yang buat dipakai outdoor atau triathlon atau lari. Ini enteng banget dan gue ngerasa nyaman banget gitu. Sedangkan untuk si Instinct 2 memang secara on paper juga lebih berat, tapi kalau menurut pendapat gue sih nggak terlalu masalah ya, karena nggak terlalu berat layaknya kalau misalnya sesama Garmin itu ada Garmin Fenix, sedangkan kalau di merek lain tuh ada Coros Vertix 2 atau Vertix 1 itu yang agak lumayan cukup bulky ya. Kalau menurut gue untuk lari, kalau gue pribadi sih itu untuk wrist size gue itu agak terlalu besar dan agak sedikit berat kalau buat gue. Nah itu tadi untuk ukurannya dan beratnya. Sedangkan kalau misalnya untuk bahannya ya karena kenapa dia bisa enteng juga, karena mostly ini bahannya dari plastik lah. Kalau si Garmin tuh tulisnya kan tadi kalau on paper udah baca tuh polymer something, sedangkan ya si Suunto 5 Peak ini memang terbuat dari plastik, baik dari bezel sama case-nya. Berbeda memang dengan saudara yang lebih tingginya itu si Suunto 9 Peak yang bezelnya juga terbuat dari titanium kalau nggak salah. Sedangkan kalau si 5 Peak ini kan lebih entry level, jadi secara bahan di downgrade dikit lah. Oke, dan untuk screen-nya mungkin tadi lu juga udah baca di on paper, tapi gue langsung kasih lihat aja nih, dimana secara pixels memang lebih tinggi si Suunto 5 Peak dibandingkan dengan si Garmin Instinct 2 yang hampir nggak ada bedanya dengan si pendahulunya, ya tetap dia monokrom gitu. Jadi lu bisa lihat nih samping-sampingan kayak memang lebih berwarna jelas si Suunto 5 Peak ya. Kalau si Garmin Instinct itu bayangannya tuh tampilan tuh kayak jam G-Shock gitu ya. Dan gue mau komenin juga untuk strapnya ini sama lebarnya 22 mm ya. Tapi untuk mekanismenya sedikit berbeda, dimana kalau misalnya si Garmin ini ya kayak biasa ya, dimasukin seperti ini gitu. Sedangkan kalau misalnya si Suunto 5 Peak ini menggunakan kayak sistem kancing seperti ini. Jadi kayak tapi nggak ada masalah, dua-duanya juga nggak menemukan ketidaknyamanan pada saat gue pakai sehari-hari ataupun saat olahraga itu, jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi overall secara desain dan material dan screen-nya itu menurut pendapat gue sih masing-masing punya kelebihannya gitu. Jadi kayak nggak ada yang si Suunto 5 Peak lebih bagus atau si Instinct lebih bagus, karena menurut gue sih ini perkara selera aja ya. Oke, sekarang kita ngomongin sport and feature-featurenya ya untuk kedua jam ini. Jadi kedua jam ini memang punya banyak jenis sport profile atau jenis olahraga yang bisa direkam, tapi yang paling gue mau highlight yaitu mungkin kalau misalnya lu cari jam olahraga, mungkin lu setelah lari lu suka sepeda atau berenang atau nggak triathlon lah ya. Dua-duanya ini memfasilitasi olahraga triathlon. Jadi lu nggak usah lagi misalnya habis sepeda lu matiin dulu sesi olahraga tersebut terus ganti lagi ke olahraga yang lain gitu. Nah, jadi tinggal kalau udah pilih triathlon ya sesuai dengan triathlon, habis lu misalnya lari, lu mau berenang tinggal ganti di jamnya ini gitu. Keduanya itu bisa. Tapi bedanya mungkin ada sedikit-sedikit sih berdasarkan pengalaman gua, si Garmin Instinct 2 ini
seperti Garmin sebelumnya, dia punya auto yang untuk menghitung reps gitu. Jadi contohnya seperti ini, gue kasih lihat. Jadi kalau misalnya lagi strength training, misalnya lo lagi bench press ataupun lagi kayak dumbbell curl, ini dia bisa langsung hitung repsnya ya. Lo mungkin bisa lihat di sini. Emang nggak selalu tepat, tapi kalau misalnya menurut pengalaman gue sih untuk gerakan basic kayak shoulder press, bench press, terus kayak yang intinya yang ngangkat-ngangkat atau dorong-dorong itu sih paling ada selisih kayak 1 reps lah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya si Suunto 5 ini memang ada sampai 80 olahraga, tapi most likely kayak tampilan-tampilan datanya itu kayak mirip-mirip gitu, kayak lebih basic lah seperti itu. Nah, dan yang gue mau komenin lagi, kalau misalnya di Garmin itu dia itu memiliki kayak misalnya lo abis olahraga, nah terus dia bakal kayak algoritmanya itu kasih kayak oke, training status lo seperti apa. Nah, maksudnya seperti ini, gue kasih lihat. Oke, gue kasih lihat. Nah, di sini jadi nggak cuman kayak setelah olahraga lari misalnya lu dapat data-data pace-nya berapa, kalori yang kebakar berapa, tapi kayak secara overall kegiatan-kegiatan olahraga lu itu ngaruhnya terhadap kayak training status overall lu seperti apa. Misalnya di sisi ini saat ini gue fitnessnya kayak menengah gitu, kayak maintaining lah, tapi loadnya sedang turun gitu. Jadi kayak setidaknya lu mendapat gambaran selama seminggu atau over a period of time tuh kayak latihan gue secara garis besar seperti apa sih. Nah, ini lu bisa juga lihat VO2 max-nya. VO2 max sih juga ada kalau di Suunto 5 Peak, dan ini lu bisa juga ngelihat loadnya dalam bentuk kayak grafis seperti ini gitu, dalam periode tertentu, dan ada juga recovery time-nya. Dan bedanya kalau misalnya di Instinct itu dia punya altitude acclimation dan juga heat acclimation. Mungkin untuk beberapa orang yang kalau cuma larinya di dalam kota atau enggak kayak ya sekitar komplek mungkin nggak terlalu ngaruh ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang suka olahraganya outdoor ataupun ketinggiannya berubah-ubah terus areanya, ini mungkin jadi salah satu fitur yang diperlukan gitu. Nah, sedangkan kenapa gua ngerasa si Suunto 5 Peak ini masih bisa diimprove dalam hal kayak penjelasan trainingnya, karena kalau tadi kan si Garmin itu bisa kayak kasih lihat secara grafik kayak statusnya tuh loadnya seperti apa, nah terus kayak over the time apakah itu statusnya turun atau naik, maintaining, atau ada penjelasannya yang lebih komprehensif kalau menurut pendapat pribadi gue. Nah, kalau si Suunto menurut gue masih bisa banget untuk improve karena dia cuma tampilin seperti ini nih. Jadi kayak dalam seminggu gue udah kayak workout berapa lama durasinya dia tampilin. Oke, dengan weekly goal berapa nih, 1 jam 40 menit misalnya seperti itu. Nah, terus dia juga tampilin juga ada tulisan training plan. Nah, plannya ini maksudnya apa? Jadi olahraga-olahraga gue yang sebelum-sebelumnya itu mempengaruhi si training plannya ini. Tapi definisi training plannya dia itu cuman kayak train harder atau enggak kayak sebaliknya gitu. Kalau misalnya hari sebelumnya lu udah train hard, mungkin hari ini kayak lebih nyantai trainingnya. Jadi kayak kurang mendapat bayangan sih kalau menurut pendapat gue ya. Jadi kayak kurang dapat gua insights-nya. Tapi kalau mau lihat cuman kayak grafiknya ya lu bisa lihat di sini nih secara average kayak olahraganya lu atau enggak trainingnya tuh udah seperti apa gitu. Jadi kalau menurut pendapat gua sih untuk kayak penjelasan impact trainingnya gue lebih suka si ekosistemnya si Garmin gitu. Dan nah mungkin tadi kan gue udah mention terkait si training plan. Kalau training plannya yang gue suka, yang gue udah pernah coba di Garmin, di Polar, di Coros, yaitu ada seperti ini nih, gue tampilin di screen, dimana kayak kan training plannya Garmin, dimana misalnya lu mau mulai dari lu latihan untuk mau naikin kecepatan lari lu sepanjang 5 kilo sampai all the way up to maraton, itu lu bisa tinggal download dari aplikasinya di Garmin Connect terus pindahin ke jam lu. Jadi lu tinggal ikutin sesuai porsi latihan yang lu udah pilih, itu ya udah, itu bisa muncul semuanya di jam gitu. Jadi kayak
training plan-nya tuh menurut pendapat gue lebih terstruktur dan lu ya layaknya kayak punya seorang coach gitu. Dan itu juga gue rasakan ada di ekosistem lain yang kayak tadi gue bilang di Coros, di Polar itu udah ada. Nah sayangnya di Suunto ini belum ada. Di Suunto itu dia mengandalkan pihak ketiga karena dia memiliki yang namanya Suunto Plus Guide yang which is gak terlalu lama juga ya, baru-baru ini juga mereka keluarin. Jadi kayak misalnya punya aplikasi Training Peaks. Nah, itu lu pindahin dari Training Peaks ke si Suunto lu gitu. Dan yang sepengetahuan gue ada beberapa aplikasi yang merequire lu untuk beli menu-menu latihannya lagi. Jadi lu mesti invest lebih lagi. Jujur gue belum pernah beli menu-menunya lagi. Tapi kalau menurut lu gue perlu coba itu biar lu bisa lebih dapat gambaran, tulis di kolom komentar ya. Nah, dan kalau misalnya ngomongin si Suunto 5 Peak lagi, untuk data-data yang ada hubungannya dengan hasil latihan lu sih sebenarnya ada. Suunto 5 Peak tuh bisa kasih lihat lu VO2 max sama kayak si Garmin, dan bisa juga kasih lihat lu fitness age ya. Tadi juga mungkin lu sekilas sudah ngelihat ada recovery time-nya juga. Basically itu adalah itu hal yang basic, tapi yang gue pengen komentarin di sini, gue sih lebih merasakan kalau misalnya VO2 max yang direkam oleh si Garmin ini lebih faktual atau akurat dibandingkan dengan yang tanggapannya si Suunto 5 ya, karena untuk angka VO2 max gue yang di 51 itu gue udah coba di beberapa jam Garmin, itu semua hasilnya konsisten sama sih ya. Dan kalau di Coros pun juga nggak terlalu beda gitu. Jadi asumsi gue mestinya yang paling mendekati realita yaitu hasil tangkapan VO2 max dari si Garmin gitu. Dan kalau mau ngomongin terkait fitur latihan lagi, menurut gue kalau misalnya lari, gue suka fiturnya si Garmin yang namanya Pace Pro Plan, dimana si Suunto 5 Peak ini belum ada sih yang menurut gue mirip kayak itu, dimana sebenarnya simple sih fiturnya, nggak gimana-gimana amat. Itu untuk kayak lu berlatih, misalnya lu punya target dalam 10 kilo lu mau pace 6 misalnya untuk lari, nah yaudah nanti lu tinggal setting, jadi dia akan kasih tahu lu apakah lu larinya itu di bawah pace yang lu targetkan secara rata-rata atau over gitu misalnya, seperti itu. Nah untuk penjelasan lebih detailnya gue udah pernah kayak sekitar ya more than a year ago, gue udah pernah bikin, langsung di klik aja videonya, entah gue taruh linknya di mana, ada juga di description box nanti. Tolong lo klik di situ aja untuk penjelasan lebih lanjut terkait si Pace Pro Plan dan cara penggunaannya kalau misalnya lo punya Garmin. Setelah itu kalau misalnya ngomongin secara berenang, gue menemukan ada sedikit perbedaan, di mana kalau misal full swim itu kan tidak menggunakan GPS, jadi sebenarnya dia menggunakan jam ini menggunakan kayak gerakan lu lah untuk memperkirakan jaraknya, tapi jaraknya sendiri itu sudah lu masukkan dulu input sebelum lu memulai aktivitas berenang lu, dimana kalau si Garmin Instinct 2 ini punya keterbatasan dimana settingannya itu cuma bisa sampai 150 meter, sedangkan kalau misalnya si Suunto 5 Peak ini settingannya itu bisa sampai 300 meter gitu. Jadi akhirannya pada saat pencobaan ini jarak yang paling mendekati dengan actual pool yang gua coba untuk berenang itu ya si Suunto 5 Peak ini gitu. Dan kalau misalnya saat lu berenang itu pastikan juga, gue udah research juga, untuk jam-jam seperti ini tuh lu harus kayak misalnya lu mau balik arah gitu, lu perlu melakukan kayak gerakan yang agak berbeda agar si jamnya ini tahu oh ini jaraknya udah sampai ujung nih gitu. Jadi kayak karena dia kan nggak ada GPS ya, jadi kayak dia akan lebih bisa mengetahui jarak lu lebih akurat lagi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue sih memang nggak bisa 100% akurat ya, karena kalau misalnya lu berenang terus mendadak lu kayak berhenti berdiri, nah itu pasti ada sedikit kayak disparansi data tuh gitu untuk urusan kayak jaraknya. Oke, sekarang ngomongin terkait fitur navigasinya ya. Jelas kalau misalnya si Suunto 5 Peak ini nanti gue kasih tahu di akhir segmen, harganya kan juga lebih rendah dibanding si Garmin Instinct 2. Jadi dia tidak memiliki barometric altimeter, tapi tetap bisa kasih tahu lu elevasi lah pada saat lu lari atau olahraga yang ada hubungannya sama ketinggian. Nah, kalau ngomongin secara navigasi itu yang ada yang menarik yaitu Snap to Route. Intinya itu dimana kalau misalnya lu lagi kayak mau maratonan, dan itu kan biasanya petanya atau jalurnya tuh udah lu bisa download ya file GPX-nya. Nah,
biar kalau misalnya lu pas lari itu data GPS-nya nggak mencong-mencong atau apalagi kurang akurat kalau misalnya di tengah kota yang banyak gedung-gedungnya. Nah, makanya si Suunto itu temuin yang namanya fitur Snap to Route, dimana biasanya kalau kita lari itu kan GPS ngikutin, tapi kalau Snap to Route ya kita yang udah mengikuti jalur GPS yang sudah kita predetermine sebelumnya gitu. Jadi kita kayak bikin route-nya dulu atau nggak GPX-nya di-download, pindahin ke si Suunto 5 ini gitu. Jadi kalau misalnya lo masih penasaran dengan fitur itu dan lo pengen gue bikin video how to-nya, tulis di kolom komentar ya. Nah, oke. Yang unik sih itu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk si Garmin Instinct 2 ya sebenarnya sama-sama aja, nggak ada offline map juga, keduanya nggak ada offline map. Tapi kedua jam ini tentunya memiliki kombinasi GPS yang berbeda-beda. Terkait keakuratannya nanti gue ngomongin di segmen selanjutnya, tapi gue kasih lihat dulu ini dulu ya, si siapa namanya Suunto 5 Peak. Lo bisa lihat di sini GPS QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou. Sedangkan kalau misalnya si Garmin, ini lo bisa lihat juga di sini. Dan Ultratrack tuh sebenarnya fitur di mana interval GPS-nya itu lebih jarang, yang sehingga durasi dari baterai dari si Garmin-nya ini akan lebih panjang, sedangkan untuk keakuratannya pasti ada kompromi dikit gitu. Oke, sekarang ngomongin fitur yang lebih condong ke health ya. Nah, yang menarik yaitu kalau si Garmin itu punya namanya health snapshot. Jadi intinya lu disuruh kayak berdiam diri pada saat lu pilih menu itu untuk diukur tingkat kesehatannya. Mungkin gue kasih lihat langsung lu aja last session yang gue lakukan. Ntar kasih lihat. Dimana dia akan mengukur di sini average heart rate-nya, SpO2, karena kan dia yang si Instinct 2 itu punya pulse ox, sedangkan si Suunto 5 Peak itu nggak ada karena harganya juga beda, si Instinct 2 lebih tinggi. Terus ada HRV-nya juga dan average stress-nya gitu. Jadi ini yang nggak dimiliki oleh si Suunto 5 Peak. Nah, bagaimana dengan fitur lainnya ya yang ada hubungannya dengan kesehatan, mungkin kayak tidur. Nah, berdasarkan temuan gua, kalau menurut gua sih data tidurnya itu kayak silih berganti dalam artian kayak kedekatannya dengan actual jam tidur gua, jam bangun gua. Tapi belakangan gue ngerasa si Instinct 2 ini lebih mendekati karena jam tidur dan jam bangun gue tuh lumayan seragam. Jadi kayak gampang ngelihatnya ya dari segi durasi aja, yaitu si 4 jam 44 menit itu menurut gue lebih sesuai kenyataan tidur gue ya durasinya. Sedangkan kalau misalnya si Suunto 5 Peak nih cuman 3 jam 56 menit, gue yakin agak keliru ya. Dan kalau lo mau lihat ada detail-detailnya ya seperti ini, average sleep. Sedangkan kalau misalnya detailnya dari si Instinct 2, lo bisa lihat ya ada quality-nya disebut poor. Terus ada grafiknya juga sama yang kasih lihat lo light, REM, deep sleep-nya, wake-nya berapa lama, ini durasinya gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih belakangan gue ngerasa paling mendekati data tidurnya dari si Garmin Instinct 2 compare to si Suunto 5 Peak. Oke, sekarang ngomongin sensor dan tes akurasi gue nih. Pertama-tama ngomongin sensor, yaitu keduanya sih bisa kalau dikonekin sama kayak Stride atau nggak dikonekin dengan heart rate monitor kayak Polar H10. Tapi bedanya kalau si Suunto 5 Peak ini dia hanya bisa kayak dalam sekali connect tuh cuma bisa kayak satu sensor gitu. Jadi kayak nggak bisa kalau ada 2 sensor lu mau langsung konekin tuh nggak bisa gitu. Jadi mungkin itu boleh jadi salah satu kekurangannya. Tapi kalau secara tipe-tipe sensor yang bisa dikonekkan ya ini kedua jam bisa sih dikonek-konekin dengan sensor-sensor yang lu memang pakai gitu. Mungkin downside-nya ya mungkin kalau pesepeda kan mungkin sensornya tuh lebih banyak ya, lebih dari satu. Tapi kalau misalnya gue cuman kayak lari, mungkin gue cuman konekin sama kadang power meter gitu. Misalnya gue punya Stride itu gue konekin ke situ gitu. Jarang sih gue konekin langsung ke si heart rate monitor sama si power meter. Tapi kalau memang lu sering konekin beberapa sensor dalam satu waktu yang sama, ya lu mesti tahu kalau si Suunto 5 Peak ini hanya bisa satu sensor dalam satu kegiatan lah seperti itu.
Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu perbandingan tangkapan heart rate antara si Suunto 5 Peak dengan si Garmin Instinct 2 ya. Dimana gue menjadikan acuannya atau benchmarknya itu si heart rate monitor yang gue taruh di dekat dada ya, namanya si Polar H10 gitu. Nah, lu bisa lihat di grafik gue ini dimana si Suunto 5 Peak tuh awal-awal kayak melejit banget ya, dimana kalau si Polar H10 ya mana mungkin sih kalau misalnya pas awal kita lari langsung heart rate kita naik. Nah itu ada sedikit kayak melejit cukup jauh gitu. Sedangkan kalau si Instinct 2 ya lumayan mengimbangi ya, walaupun sempet kayak terlalu rendah compare to si Polar, tapi baik si Instinct 2 atau si Suunto 5 Peak setelah mungkin setelah kayak berapa meter nih, kayak setelah 800 meter itu udah mulai ngesing ya dengan si Polar H10. Jadi kayak dua-duanya bisa mengimbangi tangkapan data dari si Polar H10 karena kita jadikan si Polar H10 itu benchmarknya. Di saat dia turun, di saat naik, dia naik gitu. Jadi kayak cukup oke ya keakurasiannya ke 2 jam, tapi memang ada suatu waktu di mana si Instinct 2 juga ada kayak mendadak kayak melejit, di mana ini ada 163 BPM, sedangkan si Polarnya masih 154 yang lebih mendekati di poin ini tuh si Suunto 5 gitu. Jadi lu bisa ngelihat memang kayak nggak mungkin 100% kayak plek ketiplek ya, karena yang satu kan jam itu kan ada di pergelangan tangan, sedangkan yang satu lagi di dekat dada, lebih mendekati dengan heart rate kita gitu. Dan ada juga lagi di mana si Suunto 5 ini over calculate, BPM-nya lebih tinggi. Tapi kalau boleh gue bilang sih, pendapat pribadi gue rasa lu juga akan setuju secara overall kedua jam ini memiliki keakuratan atau enggak setidaknya paling cukup mendekati dengan benchmark gue, yaitu si Polar H10. Jadi menurut gue sih akurasinya cukup oke ya. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu terkait keakurasian dari GPS-nya masing-masing jam nih. Dimana kalau misalnya yang warna hijau di Google Earth gue ini, gue tandain itu untuk si Suunto 5 Peak. Sedangkan kalau misalnya si Instinct 2 itu yang warnanya biru. Nah, gue zoom sedikit biar lu bisa lihat sendiri. Ini oke, lu bisa lihat di sini dimana kalau si hijau itu si Suunto 5 Peak itu ada bagian dimana dia itu jalannya agak di semak-semak ya, agak di semak-semak di sini. Tapi pas udah belokan ini di sini lu bisa ngelihat ini lumayan padu ya dengan data GPS dari si Garmin Instinct 2 gitu. Kita coba sedikit zoom lagi biar gue bisa kasih lihat lu bayangannya. Ini kan gue ngelup ya, jadi bolak-balik ini gue lari sekitar 10 kilo. Ini lu bisa lihat di sini ada kadang juga bergantian di mana si Garmin Instinct 2 yang agak sedikit mencong jadi dari jalurnya. Tapi secara overall sih nggak ada yang sampai kayak malang melintang, nggak jelas ya datanya kedua jam ini gitu. Paling memang ada beberapa data di mana kalau si Suunto 5 ini kalau deket pohon kayaknya tuh suka kayak seolah-olah tuh gue larinya di semak-semak gitu ya, tapi itu dikit sih yang masuk seperti itu. Secara garis besar semuanya lumayan on the track gitu. Gimana menurut pendapat lu, apakah ini udah cukup akurat? Langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang gue bakal tes akurasi GPS lagi sama untuk lari, tapi bedanya yang saat ini gue menggunakan fasilitas atau fitur Snap to Route yang ada di Suunto 5 Peak yang tadi definisinya gue udah jelasin di sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya sih kalau Snap to Route itu akan sangat terasa terpakainya kalau menurut Suunto itu yang kayak tadi gue bilang, kalau misalnya kita larinya itu di antara gedung-gedung atau enggak tempat-tempat yang kayak banyak menghalangi sinyal GPS lah, biasa kayak gedung pencakar langit atau enggak pohon-pohon yang tinggi seperti itu. Tapi gue cobanya nih di dekat daerah komplek gitu, tapi gue mau kasih lihat aja perbedaannya di mana kalau misalnya si Snap to Route itu kan GPS yang kita jadikan jalur terus kita ikuti, sedangkan kalau si Instinct 2 itu ya kita lari GPS-nya mengikuti gitulah, ibaratnya seperti itu. Gua agak zoom aja ya. Kita bisa lihat di sini
si snap to route-nya ini bener-bener, lu bisa lihat di sini kalau yang putih itu kan kayak tempat jalan kaki ya. Jadi gue larinya tuh di sekitaran danau, ada tempat jalan kaki itu yang putih-putih. Lu bisa lihat di sini si yang hijau atau yang lebih terang warnanya itu si data GPS dari si Suunto 5 Peak ini lebih banyak di dalam jalur yang si putih itu ya. Karena memang gue udah masukin lebih dahulu di jamnya, jadi ibaratnya tuh si Suunto 5 Peak udah punya track GPS-nya gitu. Jadi that's why kenapa kalau si Instinct ini kan masih ada kayak keluar-keluarnya, kayak keluar jalur gitu. Padahal kan nggak mungkin gue keluar jalur karena gue masih inget cara gue lari. Sedangkan kalau si Suunto 5 Peak ini selalu ada di dalam jalur, ya itulah salah satu kelebihannya dari si snap to route. Jadi dia tidak lagi kayak mencari ini kemana sih pemakai GPS-nya, itu kan yang biasa kan kayak GPS. Nah kalau snap to route ini kayak ya udah lu udah masukin data rutenya, GPS-nya udah tinggal lu ikutin gitu. Jadi makanya datanya bisa lebih rapi. Nah lu mungkin bisa lihat di sini dimana kalau data si Garmin Instinct 2 ini GPS tuh jauh banget dari data maksudnya jauh banget dari tempat gua berlari, yaitu di jalur putih ini. Dia agak jauh, sedangkan kalau si Suunto 5 ini masih di dalam gitu. Jadi ini boleh dibilang salah satu kelebihannya si Suunto 5 Peak, yaitu dengan adanya fitur si snap to route. Sekarang kita ngomongin terkait battery dan durability-nya ya sedikit ya. Nah kalau misal durability-nya, dua-duanya itu tentunya kedap air, dua-duanya bisa dibawa untuk open water swimming, tapi jelas bukan untuk diving ya. Nah untuk on papernya kedalamannya gue tampilin nih keduanya, baik si Suunto 5 Peak ataupun si Garmin Instinct 2 untuk ketahanan airnya berapa meter. Dan kalau kita ngomongin baterainya, dua-duanya menurut pendapat gue sih punya durasi baterai yang cukup oke. Jelas kalau misalnya dibandingin, kalau misalnya dengan kayak Garmin tuh ada Venue 2 ya, pasti ini si Instinct 2 lebih panjang. Sedangkan kalau si Suunto 5 Peak ini dibandingin dengan yang berwarna juga seri Suunto 7 gitu, jelas ini lebih panjang gitu. Nah on papernya gue tampilin di sini aja, tapi hal yang perlu lu ketahui, semakin mode yang memperpanjang durasi baterai itu harus lo inget ada kompromi datanya, mulai dari interval datanya yang tadinya hampir setiap detik, tapi jadinya intervalnya jadi lebih panjang gitu. Makanya contohnya kayak si Suunto 5 Peak ada tour mode, ya pasti itu ada kompensasi ada kompromi yang lo harus lakukan, terutama dalam hal keakuratannya gitu. Begitu juga dengan si Garmin Instinct 2. Oke, apa jadi kesimpulannya? Kalau menurut pendapat gua, kalau misalnya lu pengen sesuatu yang simplistik, lu cuman perlu kayak navigasi yang basic banget, dan lu impress dengan yang tadi gua udah kasih lihat yang namanya snap to route, dan lu nggak terlalu pusing dengan yang namanya kayak structured training plan, itu ya mungkin si Suunto 5 Peak ini bisa jadi pilihan lo gitu. Dan baterai itu juga menurut gua udah oke banget gitu. Paling memang secara ekosistemnya kalau dibandingin dengan si Garmin Instinct 2, gua rasa sih Garmin Instinct 2 ekosistemnya tuh ekosistem Garmin lebih matang ya, dimana dia ada training plan dan insights yang menurut gue lebih banyak. Tapi again itu tergantung pilihan lo apa. Mungkin lo udah punya coach, jadi kayak lo ngerasa gue perlu yang basic aja, yang penting tahan lama nyalanya dan keakuratan GPS dan heart rate cukup oke. Nah gue rasa berdasarkan segmen-segmen sebelumnya lo bisa memutuskan untuk pilih Suunto 5 Peak gitu ya. Dan kalau misalnya lo suka dengan ekosistemnya Garmin dan lebih suka tampilannya yang lebih kayak emang lebih rugged sih kalau secara visual ya, kelihatannya si Garmin Instinct 2, lo bisa pilih si Instinct 2. Nah untuk harga on papernya gue langsung tampilin di sini aja di screen ini. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan lebih lanjut terkait ya either 2 jam ini atau smartwatch merek lainnya, lo langsung bisa tulis di kolom komentar, atau enggak bisa juga DM kita di Instagram di @wearindonesia_official. Dan kalau misalnya mau dukung kita bisa juga dengan like, share, dan komen, atau mau lebih dari itu bisa dengan membeli produk-produk yang link produknya gue ada taruh di description box di setiap video YouTube channel ini. Thank you and until next time.